kuliah di semester yang lalu di mata kuliah Bahasa Arab 1. Persamaannya adalah yang pertama, mata kuliah Bahasa Arab 2 naskah pendidikan ini, studi naskah pendidikan ini, persamaannya adalah kita masih membahas tentang teori tata bahasa Arab ya. Kalau kemarin nahwu, sekarang ada nahwu dan ada sorof ya. Ada sekitar beberapa tema nanti dibahas. Juga persamaannya kita juga mengambil materi teks bahasa Arab ya. Seperti yang lalu, kalau lalu itu dari kitab Al-Qiraat Ar-Rasyidah, Al-Qiraat Ar-Rasyidah. Nah, sekarang ini lebih spesifik lagi tentang pendidikan. Kita ambil dari kitab Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah lil Atfal. Metode pendidikan anak, pendidikan ala Nabi. Pendidikan anak ala Nabi. Kitab ini nanti akan kita kaji ya, secara bersamaan, atau kalau kemarin itu tidak ada makalah, insya Allah di materi di mata kuliah Bahasa Arab 2 ini kita ada makalah. Nanti akan saya buka slide-nya. Itu yang akan menjadi perbedaannya. Perbedaannya di situ. Kita bisa lihat di sini. Ya. Sini ada perkuliah pertama, pertemuan pertama sekarang yang sedang berlangsung ya. Dan nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, akan membahas tentang ilmu nahwu ya. Ini satu ilmu nahwu kita ulang, yaitu kalimah mu'rab dan mabni. Isim fi'il itu ada yang sifatnya mu'rab ya, bisa berubah, ada juga yang sifatnya mabni, tidak bisa berubah. Sedangkan huruf semuanya itu mabni, tidak bisa berubah. Nanti akan dibahas di pertemuan kedua ya, ini pembahasan nahwu ya kurang lebih. Di pertemuan ketiga baru kita membuka kitab tersebut, kitab Manhaj Tarbiyah Nabawiyah lil Atfal. Studi naskah pendidikan tentang kitab tersebut, kita ambil judul atau tema di sana, di dalamnya Mas'uliyah At-Tarbiyah. Mas'uliyah At-Tarbiyah itu maksudnya adalah tanggung jawab pendidikan. Siapa sih yang bertanggung jawab tentang pendidikan anak ini ya, atau pendidikan anak usia sekolah ini ya. Orang tua kah, guru kah, nah, gitu. Nanti ala Nabi di situ akan dijelaskan di dalam kitab tersebut. Nah, gimana kita bisa memahami isi dari tema tersebut, pembahasan dari tema tersebut. Yang pertama kita akan di makalah kelompok ketiga atau pertemuan ketiga ini akan diambil teks bahasa Arabnya, kita ketik ya, kurang lebih 1 halaman atau 1 halaman setengah atau paling banyak 2 halaman ya. Nanti fontnya standar aja ya, standar ya. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede ya. Bisa dikatakan standar itu antara di angka 17 sampai 20 untuk font bahasa Arab. Cukuplah itu. Setelah teks itu ditulis, boleh nggak dikasih syakal bahasa Arab, dikasih syakal atau harokat? Boleh, silakan. Boleh juga dikosongkan aja, nanti kan biar nanti bisa kita lihat ya. Kalian bisa baca dengan kosong nggak gitu.
Intinya di teks bahasa Arab ini boleh dikasih harokat, boleh juga enggak ya. Kalau mau dikasih teks bahasa Arab ya sakalnya ya, kalau mau dikasih sakal teks bahasa Arabnya maksudnya, yaitu konsekuensinya harus benar-benar tepat ya, memberi sakalnya ya. Nanti kalau kurang tepat bisa di dikritisi oleh peserta diskusi. Untuk aman memang tidak dikasih harokat, tapi pemakal harus paling tidak mampu membacanya. Yang kedua akan kita bahas secara arti perkata juga terjemah lengkapnya. Kalau arti perkata ini ya, kata demi kata sebagai langkah awal untuk bisa memahami terjemahannya secara utuh. Nah, ini ada pembahasan analisa bahasa ya. Ini dalam rangka kita bisa menerjemahkan dengan terjemahan yang benar ya, karena nanti kedudukan setiap kata itu ya sangat berpengaruh terhadap hasil terjemahan ya. Karena kita analisa di sini untuk melihat apakah terjemahan yang tadi diterjemahkan sudah tepat atau masih belum tepat. Kalau mufradat, arti perkata itu menjadi modal dasar. Nah, analisis bahasa ini yang menjadi patokan terjemahannya itu udah benar atau masih belum benar. Ya, artinya seperti itu. Ya, karena emang nahwu itu kuncinya ilmu bahasa. Ya. Kuncinya untuk memahami teks-teks, baik itu Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab berbahasa Arab lainnya. Ya, di pertemuan keempat nanti akan kembali dibahas tentang kalau tadi ilmu nahwu, ini ilmu sorof ya, artinya teori bahasa. Dalam wazan temanya adalah wazan fi'il. Wazan fi'il ini ada berapa dalam ilmu sorof? Wah, banyak tentunya. Yang kita bahas ini wazan fi'il sulasi mujarrad ya, dan wazan sulasi mazid. Di pertemuan keempat atau makalah yang ketiga. Nanti ini ada halaman 15, maksudnya apa di sini Pak? Ini ada halaman 15, ini ada halaman 4 dan halaman 5. Ini adalah salah satu tanda kalau mau merujuk pada kitab Al-Arba'in ya. Al-Arba'in fin nahwi wa sorfi wa lughat yang pernah saya share waktu itu. Al-Arba'in itu ada di grup kalian. Bisa juga kita lihat di sini. Kelihatan nggak? Nah, di kitab Al-Arba'in ini ya, ini karya seorang kiai di Demak ya. Kemudian ada yang tahu metode ini, disebut metodenya ada metode Arba'in, Al-Arba'in. Bin nahwi dalam memahami nahwu, wasorfi dan sorof, wal lugat. Lugat ini artinya dari segi terjemahan. Ya. Nah, nama kiainya adalah Syekh Muharrar bin Khudari bin Ahmad Asy-Syafi'i. Qadimul Ma'had Ad-Dini Al-Mubarak Al-Arba'in. Nama pesantrennya adalah Mubarak Al-Arba'in. Nah, di sini ada pembahasan-pembahasan di sini. Ini halaman 1. Ini halaman 2. Halaman 1 tentang apa tadi? Oh, halaman tentang rumus. Halaman 2 tentang apa? Tentang materi pokok. Nah, materi pokok. Materi pokok metode Arba'in ini ada 13 doang. Terus materi yang apa? Halaman yang ketiga
kalimat dan tanda-tandanya. Nah, nanti akan sedikit saya ulas. Oke, jadi kembali ke rencana kegiatan pembelajaran semester. Di sini ada halaman 15. Ini halaman apa, Pak? Halaman di kitab Al-Arba'in. Juga referensi kita nanti ada kitab yang lain ya. Ada kitab, kalau Nahwu itu ilmu Nahwu, ada yang pernah saya share juga. Bisa juga ke kitab Mukhtasar Jaidan ya. Dan kitab-kitab Nahwu yang lainnya. Kalau Shorob, nah nanti ada namanya kitab Al-Amsila Tasrifiyah. Nanti saya akan share materi ilmu sorof, pengantar ilmu sorof. Dan kitab-kitab sorof yang lainnya, ada nazom, syarah nazom maksud ya. Misal kitab Matan Bina wal Asas, bisa jadi referensi. Banyak ya. Berjibun katsirah dan wazan-wazan fi'il. Pola-pola wazan fi'il. Oke, di pertemuan yang kelima, makalah yang keempat, kan kembali kita bahas naskah pendidikan ya. Tema yang kedua, tahayyun waqt al-munasib litawjih. Ya. Ini apa maknanya nih tema ini? Nanti kan kita bahas teksnya, ya, cara membacanya tanpa syakal, ya, mufrodat dan terjemahnya, kemudian analisis bahasa. Pertemuan ke-6, makalah kelima, kembali melanjutkan wazan-wazan fi'il. Kalau tadi sulasi mujarrad ya, dan sulasi mazid, nah, di sini ada pembahasan rubai. Sulasi itu kan, ya, sedikit saya jelaskan, sulasi itu kan fi'il ya, yang berasal dari 3 huruf asli tanpa tambahan ya, kalau sulasi mujarrad. Kalau sulasi mazid ya, ini terdiri dari 3 huruf asli plus tambahan. Nah, nanti tambahannya ada yang tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Kalau sulasi tambahannya 1 huruf berarti 3 tambah 1 berarti jumlahnya 4 huruf. Yang dikenal nanti dengan istilah rubai, sulasi rubai, sulasi mazid rubai. Nah, itu ada di halaman 15 di kitab Al-Arba'in. Ya, juga di kitab-kitab yang lain, di buku-buku referensi yang lain ada. Oke, di pertemuan yang kelima lanjut. Kembali kita memahami teks. Ya. Oh ya, pertemuan ke-6. Udah ya, kalau tadi sulasi mujarrad dan sulasi mazid, di sini rubai. Ini emang aslinya 4 huruf. Kalau tadi ini sulasi aslinya 3 huruf. Nah, rubai ini aslinya 4 huruf. 4 huruf. Kalau mujarrad itu artinya tanpa tambahan. 4 huruf tok kalau bahasa Jawanya. Nah, tapi ada juga yang 4 huruf terus mendapatkan tambahan. Baik itu tambahan 1 huruf, 2 huruf. Ya. Kemudian di pertemuan ke-7 kita kembali membahas teks ketiga atau naskah pendidikan ketiga, temanya al-adl wal musawah bainal asfar. Sama ya, poin-poin pembahasannya sama dengan kelompok sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Baru di pertemuan ke-8 kita UTS insyaallah dengan Google Drive. Pertemuan 9 kita membahas lagi tentang ilmu sorof. Nah, ini kias ya, tasrif ya. Tasrif istilahi wazan fi'il sulasi mujarrad dan ya, wazan fi'il sulasi mazid. Pertemuan 10 kembali memahami
teks bahasa Arab atau naskah pendidikan. Tema yang keempat yaitu al-istijabah li huquqil atfal. Nah, pembahasan juga sama. Teman yang 11 akan membahas lagi tentang ilmu sorof, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sekarang kias istilah wazan fi'il sulasi mazid khumasi dan sulasi mazid sudasi. Rujukannya kalau di Arba'in di halaman 18 bisa dilihat di sana, dan juga di kitab-kitab sorof yang lainnya. Nomor 12 ya, kita akan memahami teks bahasa Arab atau naskah pendidikan. Tema yang kelima, doa lil atfal ya, doa untuk anak-anak. Biasanya tuh kalau di TPQ kan ya, anak-anak diajari doa-doa. Apakah maksudnya seperti itu, atau memang doa ini tugasnya untuk orang tua, memperbanyak doa untuk anak supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kayaknya banyak para nabi, para orang-orang soleh yang menyusun doa-doa untuk anak ya. Kita dapat temukan di dalam Al-Quran beberapa doa. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya kan? Rabbana hablana min ladunka dzurriyyah thayyibah. Ada juga doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu doa-doa dalam Al-Qur'an terkait untuk anak kita, pendidikan. Ya. Begitu juga ya, doa-doa yang lain, baik itu yang bersumber dari Nabi, ya, sumbernya dari hadis Nabi. Nabi mendoakan sahabat, ada doa yang sangat masyhur sekali, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Doa Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas ya, doakan sehingga beliau menjadi salah satu bahkan yang paling terkenal sahabat yang ahli tafsir ya, yang pakar di bidang penafsiran Al-Qur'an. Juga doa-doa orang soleh yang lainnya. Tema yang atau pertemuan yang ke-12 ya, pertemuan yang ke-13 kita kembali membahas tentang kias. Tadi kias istilahi, sekarang ini pertemuan ke-13 kias lugawi. Kias lugawi itu ya fi'il madhi, kias fi'il madhi yang untuk satu orang, dua orang, tiga orang, domir anta, antuma, antum, atau anti, antuma, antuma, huwa, huma, humihum. Makanya di sini ada 3 aspek yang ditekankan di kias lugawi. Di kias lugawi ya, aspek dari jumlah atau ya, kuantitas orangnya. Misalkan kalimat doroba, ya, doroba itu dia, aspek yang dibahas ini 3 ini. Dia berarti gaib. Gaib itu huwa, ya, dia, orang yang dibicarakan. Doroba itu gaib ya, artinya dia. Terus dia doroba itu mufrad ya, satu orang, dia satu orang. Terus doroba itu mudzakkar ya, untuk laki-laki. Nah, maka doroba itu dia satu orang laki-laki memukul, telah memukul gitu. Terus ada kalimat juga doroba, ada alifnya setelah roba. Berarti dia doroba nggak mufrad lagi, dia tasnia, 2 orang. Dia 2 orang laki-laki memukul, telah memukul. Jadi 3 aspek ini selalu menjadi pembahasan dalam kias lugawi ya. Tasrif lugawi, fi'il sulasi mujarrad. Singkat aja, kias lugawi hanya di fi'il sulasi mujarrad saja yang kita bahas.
pertemuan ke-14 kita kembali membahas teks bahasa Arab, studi naskah pendidikan, tema ke-6 syira' al-'ab lil atfal, ya, membeli mainan untuk anak kecil, boneka, beli apa, bisa boleh nggak nih beli boneka buat anak laki-laki, boleh nggak belikan apa, tembak-tembakan, pistol-pistolan untuk anak perempuan, ya. Jadi bagaimana pandangan pendidikan ala Nabi, ya, metode Nabi untuk urusan membelikan permainan, ya, atau main-mainan untuk anak kecil. Ya, pembahasan secara bahasanya di sini seperti biasa, teks, produk, terjemah, analisis. Pertemuan terakhir yang ke-15. Karena ini nyempil ya, satu. Totalnya 13 makalah ya. Ini yang terakhir yang ke-13. Saya ambil tentang tema naskah pendidikan aja ya. Karena cukup sampai di sini untuk pembahasan sorofnya. Maka di pertemuan ke-15 saya ambil tema yang ke-7, naskah pendidikan tentang musta'adatu al-atfal alal birri wat ta'ah. Membantu anak didik untuk menjadi pribadi yang berbakti dan taat. Temanya itu pembahasan juga sama, teks bahasa Arab, mufrodat, terjemah, dan analisis. Terakhir UAS ya. Dan akhir semester, insyaallah. Mudah-mudahan perkuliahan di semester ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hasil yang baik, maksimal. Amin. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan terkait rencana kegiatan pembelajaran semester. Mungkin ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bapak. Silakan, Lucy. Jadi ini tuh dibikin makalah gitu, Pak? Perlu Ya, bikin PPT-nya juga enggak? Kalau kemarin gimana? Kalau kemarin PPT-nya aja kan? Kemarin PPT-nya aja. Boleh bikin PPT-nya aja. Tanpa harus makalah. Tapi kalau mungkin kalau ini agak ribet ya di makalah yang bagian teks bahasa Arab, karena ini mungkin teksnya nggak sedikit ya. Mungkin dia bisa makalah ya, atau ya di paper, di Word lah. Jadi bisa dipilih salah satu gitu, Pak? Ya, yang penting kan nanti bisa ditampilkan di slide ya, atau di screen apa, screen share ya. Oke. Yang mana yang lebih memungkinkan gitu aja. Yang lain, Nurul Faridah, ada pertanyaan? Lulus nggak bahasa Arab yang satunya? Alhamdulillah Bapak, terima kasih Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan ya. Nggak mesti sampai berakhir. Karena saya ada ini hari ini jadwal ngajar di Taklim nanti habis zuhur. Mungkin kalau ada pertanyaan atau